Pakai hashtag gak? Halo teman-teman. Halo Pokazans. Halo Pika, halo Sabrina, halo Kayu. Gimana nih kabarnya di hari ini, di siang ini gitu ya? Gimana kabarnya? Hai Nike. Hai Nike. Hai Mas Felix. Wah, udah rame ya, udah pada nggak sabar deh kayaknya nih ya. Karena sesuai dengan tema ya, vokasi cakap part 2 gitu ya. Jadi udah nggak sabar kayak ini ya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Gimana kabar Vokazin semua hari ini? Bisa dong eh, di kolom komentar mungkin kayak aku lagi galau nikah atau aku lagi apa gitu kan, boleh banget ya. Halo, halo Nike. Hai Faini, hai Narita, hai Gisel. Gimana nih kabarnya? Halo Alfaiza, Nadirio, Nadia Rio, salah ya. Hai Puspita, hai Amis. Gimana kabar teman-teman semua? Gimana kabar dari Vokazin semua nih? Apakah baik? Luar biasa. Wih, kabar baik ya. Bagus. Emang kita nih harus kelihatan baik ya, walaupun dalamnya tidak baik-baik saja gitu ya. Oke, alhamdulillah kabar baik, alhamdulillah. Siapa nih yang udah nggak sabar di vokasi cakep part 2 ini nih, part 2. Ayo, yang nggak sabar coba ketik 7 gitu ya. Ketik 7 aja, ketik 7. Hai Kak Dewa, hai. Tujuh, tujuh, oke. Wah, yang nggak sabarnya cuma Nika doang ya. Ayo ketik 7 dong, yang nggak sabar di vokasi cakep 2 ini. Tujuh, tujuh, tujuh. Wow, banyak ya. Oke, oke. 7K, hai. Apa ya bacanya nih ya? Skill Lab. Oke. Hai Skill Lab. Oke, karena udah ini ya, aku udah ngelihat udah pada semangat nih untuk ke vokasi cakap part 2, part 2 ini. Nah, aku sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu nih. 7, hai Kak Pandu. Perkenalkan, nama aku Jessica Merari Brokaro dari D3 Komunikasi Terapan 2021, angkatan 2021 gitu. Jadi kali ini saya selaku moderator di Vokasi Cakap Patu. Salam kenal ya Vokasi semua. BTW aku mau ini nih, mau nanya nih ke Vokazens. Kalian tuh tahu gak sih kalau misalnya pada siang hari ini kita mau ngebahas tentang apa di Vokasi Cakep Part 2 ini? Ada yang tahu gak? Mungkin bisa nih yang tahu di kolom komentar gitu ya, di bahas apa nih? Bahas apa ya? Tahu gak nih dari Nike sendiri nih, tahu gak? Mungkin ada teman-teman yang tahu nih tema vokasi salah ya. Aku agak grogi tapi it's okay ya. Tema vokasi cakap partu ini apa gitu? Tentang seni bukan sih? Bener gak ya tentang seni? Benar-benar membahas Felix. Aduh, udah disenggol ya. Udah tahu ya narasumbernya siapa ya? Membahas Felix, ya benar banget ya. Kita bakal sharing-sharing dengan Kak Felix. Tapi sebelum itu aku mau menjelaskan dikit tentang tema vokasi cakap part 2 ini. Nah ini tuh temanya adalah peran generasi milenial dalam harmonisasi seni di sekolah vokasi.
Nah, mungkin teman-teman ini bertanya nih, maksud temanya itu apa ya gitu kan. Mungkin maksud temanya itu mungkin di generasi milenial, apalagi khususnya kalangan mahasiswa vokasi, pasti memiliki potensi banyak banget ya, potensi minat bakat yang terdapat di dalam diri masing-masing, di diri aku, di diri Vokazens pasti ada. Nah, mungkin banyak yang awal-awal nih malu-malu gitu ya. Aduh, aku malu nih bisa nyanyi atau malu nih aku nampil di kalangan masyarakat gitu ya. Tapi mungkin dari malu itu bisa mencoba menjadi ikut ajang bakat atau apa. Nah, habis itu baru deh juara-juara dan mungkin bisa mengembangkan minat bakat dan bukan hanya sekedar hobi aja gitu. Jadi bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan teman, bisa membanggakan terlebih itu sekolah vokasi sendiri gitu ya teman-teman ya. Mungkin karena aku udah melihat nih ya, udah melihat narasumber yang ganteng ya kan. Narasumber yang ganteng aku udah melihat, jadi ya harus kenal-kenalan dulu gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu. Kenalan dulu baru sayang gitu ya. Oke, aku bakal mau ngundang narasumber kita yang ganteng banget nih hari ini. Halo Mas Felix, Halo, Des. gimana nih kabarnya Mas Felix hari ini? Wah, oke. Tentunya juga baik banget ya kabarku hari ini. Pastinya bersyukur banget bisa ketemu teman-teman semuanya di sini. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Felix, akhir-akhir ini nih lagi sibuk berkegiatan apa sih Mas? Wah, oke. Langsung ditembak ya. Kesibukannya kali ini ngapain aja. Oke, mungkin kesibukan aku kali ini karena kemarin sempat menjalani MBKM, jadi mungkin masih tahap mengisi logbook MBKM juga. Terus kemarin juga sudah sempat presentasi dan pastinya juga menjalani juga kampus UNS 2022. Begitu, Des. Wah, berarti agak sibuk ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan. By the way, ini pasti banyak di sini yang belum kenal Kak Felix sendiri tuh. Kak Felix siapa, dari mana. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya, mana tahu abis ini banyak yang nge-follow gitu ya. Oke, terima kasih buat waktunya ya, Des. Mungkin aku bakal izin untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Felix Fernando Hernandia di sini menjadi salah satu apa ya? Ya, tentunya kita bisa menjadi wadah lah untuk nanti kita sharing-sharing bareng terkait seni yang ada di vokasi, terkait seni yang ada di dalam diriku, dan tentunya juga terkait seni yang ada di dalam teman-teman semuanya. Aku di sini dari Prodi D3 Manajemen Bisnis angkatan 2020. Tentunya sangat senang sekali bisa ketemu teman-teman semuanya melalui live Instagram BMS Freelance 2022. Begitu, salam kenal juga buat saya. Halo. Oke, salam kenal kembali Kak Felix. Semoga dari sini bisa lanjut ke mana gitu ya. Enggak. Bercanda ya, Pak Cousins ya. Oke, karena udah kenal-kenalan ya. Aku sih ngelihatnya nih ya, ngelihat dari mukanya Kak Felix, walaupun dari layar handphone aja nih udah semangat banget nih buat sharing-sharing bareng di Vokasi Cakep Part 2 ini. Bener apa bener nih Kak Felix? Ya gimana ya, pastinya bener banget lah. Apalagi kan ya tahu sendiri karena topik yang kita bawa kali ini juga sangat relate dengan yang apa aku jalani. Terus juga teman-teman di sini pastinya juga antusias banget dan itu membuat aku semakin lebih semangat lagi untuk kita bervokasi cakap kita kali ini. Begitu. Oke, mungkin Kak Felix udah siap juga ya untuk sharing-sharing ya. Mungkin mau lanjut pertanyaan gak nih Kak? Boleh, aku manut aja apa yang Jess mau deh gitu. Ayo gan. Oke, karena aku udah ngeliat banget mukanya Kak Felix semangat banget. Jadi untuk Vokazul juga udah mau pengen nanya-nanya juga ya dari sama Kak Felix. Aku
langsung ke pertanyaan pertama aja. Mungkin habis selesai aku bertanya, Kak Felix bisa langsung menjawab pertanyaan yang apa aku sampaikan. Mengerti, Kak? Oke. Uh, Pertanyaan pertama adalah, dari kapan dan latar belakang apa sih yang membuat Kak Felix ini menekuni di dunia tarik suara? Oke, sebelumnya terima kasih Jess untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Aduh, rada kayak di kampus ya, tapi nggak apa-apa. Buat pertanyaan yang Jess beri ini tadi, mungkin mulai dari kapan aku mulai menggeluti bidang tarik suara ini. Kalau mulai dari kapannya sebenarnya tentunya tuh pastinya juga aku tidak tahu ya kapan, tapi mungkin ada di sekitar kelas 5 atau 6 SD itu udah ada keinginan untuk apa istilahnya kepo lah terkait bidang tarik suara seperti cara nyanyi itu bagaimana, nada-nada yang bagus itu juga bagaimana, atau mungkin nada-nada yang tidak false itu bagaimana. Nah, mulai dari situ aku tertarik untuk mempelajari beberapa hal terkait teknik-teknik suara. Waktu itu aku seneng banget mengambil teknik suara yang namanya falset. Nah, falset kan waktu masih kecil itu kan masih terbilang mudah ya dilakukan karena kita belum puber suaranya, suaranya belum begitu i gitu kalau misal bahasa Jawanya. Jadi mulai dari situ karena aku tertarik dengan falset, terus juga ada beberapa orang di sekitarku yang ternyata mereka bisa bernyanyi dan aku ada keinginan untuk mengikuti juga gitu loh mereka itu waktu bernyanyi gitu. Jadi mulai dari SD mungkin sampai sekarang dan tentunya sekarang ini juga puji Tuhan alhamdulillahnya tentunya dikasih kesempatan juga untuk mengikuti beberapa lomba, mengikuti beberapa ajang atau mungkin juga mengikuti beberapa istilahnya dimintain tolong lah untuk menjadi salah satu pengisi di acara-acara tertentu gitu sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau ditambahin dulu. Oke, berarti emang Kak Felix ini dari kecil, dari kelas 5 SD ini udah tertarik ya sama dunia tarik suara. Awalnya nih coba-coba kayak falset gitu ya Kak ya. Terus habis itu menekuni dari kecil ini gimana sih cara nadanya, gimana sih cara eh, untuk percaya diri ya, untuk nampil di publik mungkin ya. Berarti ini mungkin dari teman-teman Kopassus bisa belajar ya dari Kak Felix dari kecil udah nekunin sampai sekarang dan sampai sekarang pun juga tadi Kak Felix bilang kayak ada beberapa yang minta tolong untuk Kak Felix untuk nyanyi, nyanyi sana, nyanyi sini gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan juga sama Kak Felix menjadi duta kampus berbakat ya Kak ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah hal memorable apa sih yang pernah Kak Felix alami dalam dunia tarik suara nih Kak? Oke, thank you Jess. Agak menanggapi ya. Untuk tadi emang maaf kalau misal belum bisa interaksi secara langsung ya, masih grogi ya radaan guys. Jadi mungkin bakal menjelaskan terkait pertanyaan Jess ini tadi. Kalau hal memorable yang paling aku, istilahnya paling aku ingat lah di dalam kehidupan aku atau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya banyak banget. Tapi kalau misalnya memorable itu pastinya yang ada di Duta Kampus. Duta Kampus kemarin emang aku tidak menyangka untuk apa ya istilahnya menjadi juara di juara berbakat ini. Yang awalnya ikut Duta Kampus itu karena pengen apa ya istilahnya memperluas lah zona nyaman yang aku punya, kayak misal aku belum tahu lah arah gerak unik maksudnya di keorganisasian unik itu seperti apa, terus juga aku pengen tahu nih luar-luar sekolah vokasi itu juga seperti apa biar nanti aku juga bisa mendapat teman baru, mendapat relasi baru, mendapat ilmu-ilmu baru tentunya dari public speaking, entah itu juga dari passion-passion yang ada dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan alhamdulillahnya waktu itu ada uji yang namanya uji bakat. Nah, uji bakat ini menjadi salah satu hal yang aku maksimalkan juga karena ya dari awal emang aku sudah senang gitu terkait seni ataupun bakat-bakat gitu. Nah, dalam uji bakat ini yang memberikan hal memorable ke aku itu karena itu ada tantangannya. Jadi tantangan di Duta Kampus UNS itu juara berbakatnya itu ada hanya menyanyikan hanya menampilkan itu cuma sebatas 3 menit aja. Sedangkan kalau bernyanyi itu 3 menit itu kan juga susah ya untuk mengatur seperti apa feelingnya, seperti apa
dari awalnya membangun emosi dan lain sebagainya sampai ke atas itu kan sedikit gimana ya caranya ngatur gitu tuh masih bingung gitu. Nah, oleh karena itu menjadi hal yang memorable banget karena yang pertama itu aku mencari midinya sumpah susah banget. Jadi mencari midi aja udah berhari-hari. Mencari midi itu baru ketemu itu Hamin 2 atau Hamin 1. Jadi mungkin latihannya itu cuma mencoba sekitar 2 atau 3 kali. Tapi di sini aku dituntut untuk bisa apa istilahnya memberikan yang terbaik juga. Dan di saat itu pun sebenarnya kita nggak memikirkan untuk uji bakat aja, masih ada uji-uji yang lain. Nah oleh karena itu menjadikan hal yang memorable banget karena ya kan aku waktu itu membawakan lagu Sisa Rasa. Jadi setiap aku mendengarkan lagu Sisa Rasa, setiap aku di jalan itu ada seliweran lagu Sisa Rasa dari Mahal ini, itu pasti langsung nih keinget waktu uji bakat kemarin. Jadi bisa apa ya terpatri banget lah di otakku gitu karena Sisa Rasa ini juga lagu yang bagus banget yang aku bawain di Duta Kampus dan ini yang menjadikan aku istilahnya jembatan lah untuk menjadi juara berbakat ini gitu. Jadi mungkin di sini emang hal yang paling memorable buat aku adalah waktu mengikuti uji bakatnya Duta Kampus OMS. Begitu, Jess. Oke, berarti emang dari Duta Kampus kemarin juga sempet aku ini ya kayak for your information aja sempet aku ngelihat Kak Felix ini nyanyi gitu ya dan emang ternyata banyak lika-likunya ya kayak tadi 3 menit disuruh nyanyi gitu kan terus habis itu nyarinya susah dan emang Kak Felix juga memaksimalkan di Duta Kampus ini di saat bakat kemarin gitu ya Kak ya dan ternyata di Duta Kampus ini Kak Felix ini banyak belajar gitu dari public speaking terus habis itu dari banyak juga teman-teman yang mungkin ke Felix awalnya nih gak kenal nih, sekarang jadi bestie banget gitu ya. Jadi emang banyak keuntungannya gitu. Mungkin abis ini ada kali ya dari vokalis yang mau ikut Duta Kampus di tahun depan, boleh banget ya ke Felix ya. Melanjutkan Duta Kampus berbakat gitu di tahun 2000 sekian gitu, 2023. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari aku ya Kak Felix. Tantangan terberat apa sih menurut Kak Felix di saat bernyanyi, dalam bernyanyi? Tantangan terberat apa dalam bernyanyi? Oke, sedikit menanggapi dari tadi ya teman-teman Bekasi kalau misal mau itu Duta Kampus tahun depan itu boleh banget ya. Saya tunggu banget apalagi kalau Jess mau ikutan Duta Kampus. Wah, untuk meneruskan juara berbakat oh boleh banget. Aku tunggu nanti partisipasinya begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin hal terberat yang aku alami waktu ya istilahnya sedang mengalami apa ya lomba atau mungkin sedang mengikuti beberapa ajang atau mungkin masih ngisi-ngisi gitu ya. Jadi mungkin kalau lomba itu yang terberat pastinya latihan dan juga saingannya. Apalagi saingannya yang tidak bisa kita tebak atau mungkin mereka memiliki faktor X tertentu waktu mereka bernyanyi. Kadang itu saingan terberat itu malah mereka dari teman-teman yang mempunyai talenta yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang-orang banyak atau mungkin orang-orang awam gitu. Jadi ada itu aku pernah juga mengikuti salah satu lomba dan juara satunya itu dia itu bernyanyi dengan hati banget. Tidak terlalu banyak teknik, tidak terlalu banyak neko-neko, tidak terlalu banyak improve, tapi dia full dengan feeling, dengan feeling itu bisa menceritakan maksud lagu itu dan dia pun juga apa ya istilahnya actingnya waktu di panggung itu juga bagus. Nah mungkin saingan terberat itu seperti itu kayak misal ada faktor X tersendiri dari orang tersebut. Nah mulai dari itu mungkin juga bisa menjadi pembelajaran atau mungkin juga bisa menjadi evaluasi buat aku untuk nantinya bisa ya istilahnya mengimbangi atau mungkin bisa belajar juga dari mereka. Tentunya sangat beragam sekali kalau persaingan yang ada di perlombaan itu. Tapi kalau misal hal terberat dan mungkin hal yang paling memusingkan waktu kita mengisi sebuah acara atau mungkin kita dimintain tolong untuk menjadi salah satu apa ya istilahnya bintang tamu atau gestarnya gitulah. Itu nanti yang pertama itu pastinya bagaimana cara kita itu mengetrit atau mungkin cara kita memperlakukan penonton dan juga tamu-tamu yang ada. Karena di sini kita kan sudah dipercaya untuk membawa suasana itu bisa kita ambil untuk nantinya bisa apa ya mereka itu blend lah untuk bernyanyi bareng atau mungkin mereka juga merasakan apa yang aku rasakan saat bernyanyi itu menurutku yang paling susah itu dan tentunya juga waktu latihannya
Dan juga kita menentukan lagunya itu juga susah banget karena ada salah satu acara yang waktu itu juga pernah aku datangin yaitu tentang kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini kan lagunya sebenarnya ada tapi mungkin ya sangat berhati-hati banget untuk nanti pemilihan lagunya karena ditonton oleh banyak orang, tamu-tamunya pun juga tamu-tamu pejabat dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang kalau misal diurutkan hal terberat waktu mengisi acara itu yang pertama pasti ada di pemilihan lagu. Terus yang kedua ada di bagaimana cara kita um, mengetrit orang-orang di sekitar kita atau mungkin bagaimana cara kita mengkondisikan penonton yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir waktu kita di panggung. Nah, di panggung itu kita harus bisa meminimalisir apa yang nantinya bakal menjadi kenegatifan waktu kita bernyanyi. Contohnya seperti kayak kecetet ya guys. Kalau kecetet itu kan wes malu banget. Jadi mungkin ya kalau bisa itu dihilangkan banget. Kalau bisa itu terus habis itu ya kita cara menguasai panggung itu juga penting banget biar nantinya teman-teman itu juga merasa kita bercerita ke mereka itu sampai gitu. Jadi penguasaan panggung itu juga harus kita bangun dari awal walaupun tidak yang gimana ya, tidak yang terlalu over tapi kita bisa membawa panggung ini sampai juga ke mereka begitu mungkin. Hal terberat itu sih kalau misal dari perlombaan ya pastinya itu tadi saingan dan juga latihannya. Karena kita juga dituntut kalau latihan itu kan rutin dan lagu yang kita bawakan harus ada improve-improve tertentu biar tidak sama plek dengan lagu aslinya. Jadi mulai dari itu juga kita harus cari-cari lah improve-improve yang nantinya bisa kita bawa untuk mengindahkan lagu tersebut agar lagu tersebut bisa sesuai dengan gaya kita sendiri, tidak apa ya, tidak paten, tidak pakem dengan lagu yang aslinya. Gitu sih, Jess. Oke, terima kasih banyak Kak Felix atas jawabannya ya. Mungkin kalau bisa aku simpulin ya, mau di perlombaan atau di pembawa acara gitu Kak Felix nyanyi itu emang latihannya ya Kak yang paling susah ya. Emang harus rutin gitu, harus ya rutin gitu. Kalau misalnya nggak rutin kan nggak sesuai gitu nanti nadanya. Terus yang bisa aku simpulin juga adalah kalau misalnya di perlombaan tuh adalah saingannya. Emang sih Kak, kayak kita tuh nggak tahu gitu ya saingan kita nih lebih bagus apa malah setara gitu sama kita ya, kita kan nggak tahu tapi tetap latihan aja. Jadi ya ibaratnya mau lebih bagus atau enggak, kita tetap percaya diri aja apa yang kita lakukan, apa yang kita nyanyikan nanti. Nah terus juga yang aku simpulin juga di saat membawa acara ini emang feelnya ya kak ya. Jadi kalau misalnya kakak nyanyi harus penontonnya harus dapat nih feel ya. Misalnya lagu apa gitu yang galau, jadi penonton juga harus galau gitu, merasakan kegalauan yang pernah dialami kakak gitu ya. Emang susah sih. Oke, terima kasih ya Kak Felix atas jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah prestasi yang tidak pernah Kak Felix lupakan itu apa Kak? Yang mungkin berkaitan dengan tarik suara gitu. Oke, thank you Jess buat prestasi yang mungkin tidak pernah terlupakan buat aku. Itu kalau misal dari SMA itu banyak banget maksudnya. Ya, aku mencoba beberapa perlombaan walaupun di sana juga tidak juara, itu menurutku juga udah sebuah prestasi gitu karena aku udah berani mencoba dan di sana pun berjuang pun juga tidak semudah yang dibayangkan orang-orang gitu. Jadi ya kalau di SMA itu emang beberapa perlombaan yang menurut aku banyak menjadi apa ya, menjadi kenangan yang berarti banget buat aku itu yang pertama ada FLS 2N. Jadi FLS 2N waktu itu di SMA itu pernah menjuarai di tingkat kota. Kan dari SMA aku itu di Salatiga. Sudah di tingkat kota, terus dimintain tolong untuk lanjut ke provinsi. Nah di sana kan ketemu nih sama teman-teman yang pastinya suaranya udah keren-keren banget, gila-gila banget lah suaranya, suaranya bagus banget. Jadi di sana pun aku sebenarnya udah berkecimpung, maksudnya udah gabung nih sama teman-teman yang ada di sana dengan minat kita yang sama yaitu tarik suara. Nah itu pun juga menurutku udah sebuah prestasi yang gimana ya tidak pernah aku dapatkan untuk nantinya gitu. Jadi ya banyak banget sih prestasi yang bakal aku patri ya di dalam otak aku. Yang pertama itu, terus yang untuk tingkat universitas itu yang pastinya kemarin sempat mengikuti lomba juga di Solo Vokal 4 Tangkai dan puji Tuhannya juga mendapat juara satu dan nantinya bakal maju di Peksi Nida.
atau mungkin kan seni mahasiswa daerah 2022 nantinya juga bakal gimana ya, juga belum tahu nih nanti di sana itu bakal seperti apa karena memang belum ada kabar lebih lanjut. Jadi masih menunggu hal tersebut, tapi ini juga sudah menjadi sebuah prestasi yang bikin aku berterima kasih lah sama Tuhan untuk talenta yang Tuhan berikan kepada aku gitu. Terus juga pastinya duta kampus ini yang memberikan aku ruang banyak banget pastinya, karena duta kampus juga memberikan aku apa ya, istilahnya sisi baik, lebih baik lagi tuh loh, sisi baru, dan mungkin juga zona nyaman aku tuh melebihi dari zona nyaman aku sebelumnya, karena duta kampus ini juga semakin apa ya, istilahnya semakin menjadi sorotan banyak orang karena menjadi juara berbakat pun juga istilahnya juara berbakat, jadi harusnya tuh aku yang ya itulah mengisi ini itu dan lain sebagainya. Nah mulai dari situ pun juga ada beberapa hal yang ditawarkan ke aku. Nah mulai dari itu pun juga menjadi sebuah prestasi yang mungkin sangat amat membanggakan bagi aku. Begitu, Jess. Oke, makasih Kak Felix jawabannya. Kalau misalnya aku simpul ini dari Kak Felix adalah emang Kak Felix ini eh, mengikuti beberapa perlombaannya, tapi Kak Felix ini walaupun tidak juara, mungkin Kak Felix ini menganggap itu adalah prestasi, apalagi menjadi duta kampus berbakat ya Kak ya, duta kampus yang berbakat gitu. Jadi emang tanggungannya agak banyak ya katanya ya. Jadi harus perform sana, perform sini gitu ya. Tetap semangat dan emang jangan lupa bersyukur sih Kak. Benar kayak mau gimana pun hasilnya, intinya bersyukur nomor satu gitu sih kalau misalnya dari aku. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pertanyaan yang kelima adalah kegagalan apa sih yang pernah Kak Felix alami dan bagaimana Kak Felix bangkit dari kegagalan itu? Oke, ini ngomongin terkait kegagalan ya. Buat teman-teman semuanya nih, aku mau mengadvise dulu biar nanti teman-teman tuh istilahnya mendengar kegagalan itu tidak melulu kegagalan yang negatif. Bisa juga kegagalan yang kita alami itu menjadi sebuah apa ya istilahnya, pecutan lah untuk kita nantinya lebih baik lagi dan kita bisa bangkit lebih bagus lagi. Nah, untuk kegagalan kegagalan yang pernah aku alami, pastinya ya itu seperti udah latihan berkali-kali, tapi ternyata ada beberapa orang yang istilahnya lebih lah, lebih dari kita. Jadi di sana pun kita juga perlu memposisikan diri. Kenapa kok kita, kenapa kok aku tidak mendapatkan apa yang aku pengen? Jadi mungkin bisa lah untuk mengevaluasi diri lagi. Oh ternyata aku kurang ini, itu dan lain sebagainya. Nah, kegagalan itu pun juga sebenarnya tidak melulu apa ya istilahnya, mengarah ke arah negatif gitu loh. Kegagalan itu banyak banget yang positif ya, ya yang udah aku katakan tadi, kegagalan itu bisa menjadikan sebuah acuan untuk kita lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk nantinya tuh bisa istilahnya bisalah mengetahui komposisi diri, mengetahui apa ya pencapaian diri itu sampai kemana aja gitu. Terus untuk kegagalan terbesar mungkin menurut aku yang udah pernah aku alami itu sebenarnya ada beberapa, tapi kalau misal dikatakan paling besar itu waktu mengikuti sebuah kompetisi di Boyolali, di salah satu kota yang aku di kabupaten aku ya, di rumah aku. Jadi ada yang namanya itu bintang radio. Di sana aku sudah membulatkan niat untuk mengikuti salah satu ajang ini yaitu bintang radio. Dan di sana pun sebenarnya syarat dan ketentuan itu tidak ribet, tapi mungkin dari dukungan orang-orang sekitarku atau mungkin dukungan dari orang tuaku itu ternyata tidak merestui atau mungkin tidak mengiyakan aku mengikuti bintang radio ini. Dan aku di sana sudah istilahnya sudah mendaftar dan sudah sampai ke technical meeting. Tapi dengan apa ya istilahnya, dengan sekitarku yang tidak mendukung dan mungkin dengan apa ya paksaan dari orang lain pun juga tidak mengiyakan kalau aku mengikuti bintang radio ini. Menurut aku sudah merasa gagal juga karena latihan udah aku jabanin setiap hari vocalizing lah, jadi rada pengingat ya. Waktu itu pun juga rasanya berat banget gitu loh untuk melepaskan salah satu lomba yang aku ikutin ini karena menurutku juga apa ya, sangat bisa membuat aku progresnya tuh ke atas lagi gitu loh karena mengikuti bintang radio ini. Aku yang tidak pernah latihan setiap hari pun aku juga latihan setiap hari, aku mengusahakan ini itu juga aku usahakan, tapi
ternyata dari dukungan orang lain itu bisa tidak mengiyakan aku mengikuti ajang tersebut. Jadi ya sudah, aku relakan saja. Mungkin kegagalan terbesar aku itu sih, di balik kegagalan yang tidak menang dalam perlombaan. Kalau tidak menang dalam perlombaan itu sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri. Kalau diri sendiri pun juga tidak pantas atau mungkin tidak apa ya, tidak kualitatif, kok tidak kualitatif, maksudnya tidak mencapai apa yang perlombaan itu istilahnya penilaiannya itu tidak sampai gitu. Jadi mungkin dari situ pun juga aku bisa memaklumi dan menjadikan evaluasi bagi diri sendiri juga. Dan untuk bangkitnya pun sebenarnya tidak apa ya, tidak susah juga, karena kita bangkit pun tidak perlu yang harus perlu dukungan banyak orang, itu enggak. Tapi bangkit itu berasal dari kita sendiri juga bisa, atau mungkin dari kalian istilahnya ada face to face lah sama Tuhan, atau mungkin kalian berdoalah sama Tuhan, kalau misal Tuhan aku ingin bangkit, kalau begitu tuh bisa untuk apa ya istilahnya, acuan untuk kita itu semangat lagi, kita bisa mengikuti beberapa perlombaan lagi, kita bisa mengikuti beberapa kegiatan lagi, dan di situ pun juga bikin kita tidak apa ya istilahnya, tidak stuck di sini aja gitu. Jadi kita bisa mengeksplor lebih lagi bakat kita bisa mengeksplor lebih lagi apa yang ada di dalam diri kita, yang tentunya kita juga bisa mengeksplor orang orang lain juga. Kita juga bisa tahu kenapa kok aku dilarang mengikuti bidang radio, kenapa kok aku kalah di sini, kenapa kok orang lain lebih bagus. Nah, itu berarti bisa bikin acuan juga bagi kita untuk nantinya membuat diri kita itu lebih menjadi versi yang tidak seenaknya aja gitu, tidak seenaknya aja dan tidak diem aja gitu sih kalau dari aku. Begitu guys. Oke, Kak Felix. Berarti Kak Felix ini pernah terhalang restu dari orang tua ya, Kak ya? Jadi mengikuti lomba, tapi dari orang tua sendiri tidak mendapatkan restu gitu ya, ibaratnya. Ya kalau misalnya aku mau ini ya, Kak ya. Jadi emang kalau misalnya kegagalan ini tuh, pasti kita nih manusia tuh punya dan merasakan kegagalan, tapi gimana caranya nih kegagalan ini bisa kita jadikan motivasi. Jadi di saat kita lagi gagal, kita nih nggak boleh sedih, boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu. Yang Kak Felix juga bilang tadi kan, kayak misalnya Kak Felix lagi di perlombaan terus pesaingnya lebih bagus, mungkin Kak Felix di sini kayak mikir kayak, wah berarti aku harus belajar lagi gitu, harus bisa bisa setara gitu dengan pesaing Kak Felix. Dan aku nggak, Tinti bilang pertama adalah jangan lupa bersyukur walaupun kegagalan, tapi harus disyukurin terus ya, Pokazis sama Felix. Mungkin tadi pertanyaan itu, mungkin dari Pokazis nih ada yang mau nanya, bisa disimpan dulu nih pertanyaannya, bisa disiapin dulu pertanyaan dari Pokazis ya. Nanti aku tanyain gitu ya, aku tanya langsung ke Duta Kampus berbakat kita nih ya, Kak Felix. Mungkin aku mau nyapa-nyapa dulu nih. Halo, Wina. Al katanya nih. Al apa nih? Kenal nih sama Kak Felix nih, Wina. Halo, Rangga. Kak Felix, udah makan belum nih? Aduh kebetulan belum kak, bagaimana nih? Oke, oke. Habis ini makan ya, Kak ya? Halo, Papa Kria. Wah, ada anak-anaknya Kria nih ya. Anaknya Mas Felix nih ya. Si paling emang berbakat. Kali ini narasumber kita nih berbakat banget. Habis ini di penghujung acara ada sentuhan-sentuhan lagu gitu ya dari Kak Felix nyanyi ya. Siap kan, Kak? Melihat nanti deh. Oke. Harus siap sih ya. Kan si paling berbakat ya kalau misalnya katanya Wina tuh, anak berbakatku katanya tuh. Wajib suruh nyanyi? Iya, wajib sih. Apalagi kan suaranya bagus ya. Improve-nya kayak nanti kan melengking-melengking gitu kan ya. Jadi aku kepo aja gitu loh. Suaranya Mas Felix nih gimana gitu. Karena kan ini hari ini tidak ada latihan kan. Jadi apakah sama apa beda gitu ya kasus ya lagu palingnya nih tuh, aduh. Oke, buat Vokazus aku mau ingetin nih, misalnya Vokazus punya pertanyaan yang mau ditanyakan oleh Mas Felix, boleh banget disimpan dulu. Nanti kalau udah sesi tanya jawab, boleh langsung ke kolom komentar nanya apa aja Kak Felix, pacarnya berapa, kenapa nyanyi. Boleh ya?
Boleh ya, oke oke. Oke, Apalis karena udah ini aku mau nanya-nanya lagi nih, mau sharing-sharing lagi deh lebih tepatnya. Eh masih sanggup gak nih Kak? Apa mau makan dulu nih di kumlot gitu? Masih sanggup kok, Kak. Mari dilanjut, monggo. Oke, Eh, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Felix. Karena udah mau sore juga ya. Habis ini jam aku nih banyak sibuk gitu ya, nggak bercanda. Oke, pertanyaan selanjutnya, halo Kak Felix jomblo gak ya? Nggak, pertanyaan kayak gitu. Itu baca komen. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Kak Felix, value apa sih yang bisa diambil dari bernyanyi itu? Waduh, ini udah banyak banget ya value yang udah aku katakan tadi waktu aku menjawab tuh udah aku sebut-sebutin sih value-value bernyanyi itu banyak banget. Tapi kalau misal mau dijelaskan lagi, yang pastinya kita bisa mengekspresikan diri kita lebih ekspresif lagi. Dalam konteks lebih ekspresif itu ya pertama kita kan harus tahu nih kalau misal kita nyanyi liriknya kayak gimana, terus juga lagunya itu lagu yang genre apa, terus juga nanti yang ngelihat siapa atau mungkin kita mendengarkannya dengan cara bagaimana, nah itu value-nya tuh banyak banget. Di sini pun juga tidak bisa terpatok juga value-nya dari apa itu bernyanyi itu apa, tapi kalau dari aku sih itu yang paling penting bisa untuk mengekspresikan diri karena menyanyi itu juga tidak dilarang. Jadi menyanyi itu bebas banget kalau teman-teman mau bernyanyi atau mungkin teman-teman mau apa ya menghibur diri dengan bernyanyi itu pastinya bisa banget untuk mengobati teman-teman yang sekiranya baru galau atau mungkin baru diputuskan pacar ya atau mungkin baru sedih karena beberapa hal atau mungkin baru tertekan itu juga banyak banget lagu-lagu yang mewakili itu semua gitu. Jadi mulai dari situ pun kita juga bisa nih untuk nanti kita bernyanyi itu kita juga bisa menginfluence banyak orang untuk orang itu juga mengikuti perasaan yang kita bawa. Apalagi kalau kita bernyanyi di depan banyak orang dan orang-orang tersebut tuh bisa mengikuti apa yang kita pengen atau kita ayo sing along bareng terus kita kasihlah mic-nya ke penonton. Nah itu bisa banget untuk istilahnya value didapat oleh diri sendiri. Tapi kalau misalnya value yang didapat banyak orang ya tentunya bernyanyi itu bisa melepaskan penat banget. Itu bisa banget kalian bernyanyi itu untuk nanti teriak-teriak lah, untuk nantinya kalian melepaskan emosi-emosi di dalam jiwa kalian, terus juga istilahnya buat tidur itu value-nya juga bagus banget untuk bernyanyi karena ya mendengarkan dan tidur itu wow sensasi yang sangat amat aku lakukan setiap hari gitu. Jadi banyak banget bisa bercabang-cabang banyak kalau misal nanti kita banget satu kesini itu banyak banget. Tapi kalau misal dari orang yang bernyanyi dengan serius itu value-nya pasti kita bisa mengeksplor banyak lagi tentang teknik suara, kita juga bisa mengeksplor lebih lagi lomba-lomba yang ada di sekitar atau mungkin kita juga bisa nih mengikuti ajang-ajang pencarian bakat atau mungkin kita juga bisa memberikan value bagi universitas juga karena mewakili dari salah satu universitas atau mungkin juga kita bisa istilahnya membranding diri untuk nantinya bisa menjadi salah satu icon untuk ya ini bernyanyi itu adalah aku gitu. Itu sih begitu Des. Terima kasih. Oke, terima kasihnya khas banget ya, gini gitu ya kayak. Oke, yang aku ituin value yang Kak Felis dapet ya emang mengekspresikan diri gitu ya kayak. Terus juga aku setuju sih sama kata-kata Kak Felis yang kalau misalnya kita lagi galau gitu ya, atau lagi diputusin doi, atau lagi senang, lagi sedih, itu emang nyanyi sih. Walaupun suara kita tidak bagus gitu ya, kurang enak didengar, tapi penyanyi kamar mandi adalah nomor satu jawabannya gitu ya, Pokazus ya. Jadi kalau misalnya Pokazus di sini nih, anak-anak kria mungkin yang dari tadi nih komen lagi galau nyanyi aja tuh bapaknya sendiri yang bilang nyanyi aja tapi jangan galau-galau terus kita tuh butuh bahagia gitu Pokaza. Oke, pertanyaan kedua adalah
rencana terdekat Kak Felix seputar dunia tarik suara itu apa sih Kak? Kayak mungkin Kak Felix mau buat single, terus habis itu menggelar konser gitu kan bareng aku gitu kan, menggelar kan, tipe nih mulut ya, menggelar konser. Terus habis itu kayak atau Kak Felix ikut ajang pencarian bakat gitu, contohnya kayak dangdut akademi gitu ya kayak boleh ya, bisa dijawab gitu ya Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya loh. Tapi yuk, kalau debut akademi enggak dulu ya, karena tidak sesuai dengan genre saya gitu. Tapi ya untuk nanti ke depannya pastinya yang pertama aku bakal itu mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Daerah dan di sana pun juga aku ingin memaksimalkan ajang tersebut biar nantinya juga bisa membawa nama UNS bagus di sana. Terus yang pastinya aku juga pengen nih punya lagu sendiri walaupun emang ada beberapa lagu yang dikasih ke aku tapi emang kalau misal dari aku pun juga belum cocok itu tidak berani mengiyakan gitu. Mungkin di sini aku juga akan belajar seperti apa ya istilahnya membuat lagu-lagu sendiri tapi dengan bantuan temanku gitu. Mungkin ini juga bisa nantinya aku riliskan MP3 dulu begitu mungkin ya begitu. Terus juga kalau ajang pencarian bakat sebenarnya udah ada niatan nih untuk mengikuti salah satu ajang pencarian bakat karena di sebelum-sebelumnya pun aku tidak pernah mengikuti dengan alasan takut ya, takut dan mungkin aku masih merasa kurang cukup untuk nantinya ada di ajang pencarian bakat yang skalanya nasional atau ya dilihat banyak orang gitu, apalagi di kabel TV ya, oh kabel TV maksudnya di layar kaca gitu. Nah itu mungkin ya masih agak berat untuk diikutin, tapi mungkin aku bakal ada rencana juga untuk mencoba salah satu ajang pencarian bakat gitu. Gitu sih kalau mungkin rencana aku ke depannya ya. Wah, berarti abis ini aku tunggu ya album barunya ya. Mungkin Kak Faris abis ini, abis ini mau apa namanya tuh menciptakan lagu baru gitu ya. Boleh ya abis ini langsung ke jazz gitu, calling calling jazz gitu ya buat menonton. Nggak mungkin dong untuk berduet, nanti ancur gitu kan. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya adalah tips dan trik dari Kak Felix agar kita ini tetap semangat untuk mengembangkan potensi kita di bidang seni. Itu tuh tips and triknya tuh apa nih dari Kak Felix sendiri? Oke, tips and trick buat teman-teman semuanya yang nonton pastinya untuk yang berkaitan dengan seni, yang pastinya tuh kalian harus menerima diri kalian sendiri dulu. Apakah kalian itu menerima bakat yang kalian punya, dan dengan menerima itu pun kalian juga sudah ACC nih istilahnya, ACC untuk kalian bisa mengembangkan lebih baik lagi. Di sini pun tips and trick itu sebenarnya ya saya maksudnya si tips and trick itu bisa untuk kalian apa ya cari sendirilah untuk nantinya tuh bagi kalian sendiri itu baiknya bagaimana atau mungkin nanti kalian sendiri itu mengambil langkah-langkah kalian untuk mengembangkan bakat yang kalian punya itu bagaimana. Tapi kalau misal dari aku tips and trick yang manjur banget itu yang pertama pasti kalian harus menerima diri kalian sendiri untuk kalian pahamilah diri kalian sendiri, kalian bisa tahu apa yang ada di dalam diri kalian, kalian bisa tahu potensi diri kalian, kalian juga bisa tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kalian. Nah, mulai dari itu, kalian sudah tahu nih seni yang ada di dalam diri kalian itu apa, untuk nantinya kalian itu mencari lebih dalam lagi. Seperti misal kalau kalian apa ya istilahnya mempunyai bakat dalam seni tari atau mungkin kalian mempunyai bakat dalam seni dance itu kan kalian pasti kalau misal udah merasa kalian bisa menari kalian bakal cari-cari video-video yang mungkin bisa menjadi tolak ukur pembelajaran kalian untuk nantinya kalian bisa berkembang lebih lagi kalian bisa menerapkan ilmu-ilmu yang dari video yang kalian tonton untuk nantinya bisa menjadi acuan untuk kalian berkembang lebih baik dan bisa untuk istilahnya mengembangkan bakat kalian dan tentunya juga bisa untuk apa ya istilahnya bisa membuka diri kalian lebih lebar lagi gitu loh untuk nantinya tuh kalian tahu oh ternyata aku ada di sini berarti aku harus mengembangkannya berarti aku harus mempunyai langkah-langkah yang pasti untuk nantinya tuh kalian bisa mengerti ternyata seni yang ada di diri kalian itu ada seni menyanyi atau mungkin seni melukis dan lain sebagainya gitu jadi mungkin tips and trick dari aku ya itu sih yang pertama kalian bisa menerima diri sendiri kali menerima diri kalian sendiri terus habis itu juga kalian harus tahu istilahnya tahu seni yang ada di dalam diri kalian yang ketiga kalian harus latihan secara terus menerus maksudnya latihan secara terus menerus itu bertahap seperti
yang dari pemula, habis pemula juga ada yang intermediate, habis itu baru ke yang expert. Jadi mungkin di sini juga ada tahap-tahapnya begitu, tidak bisa instan dan tidak bisa mak sering mak pedunduk langsung ya Kak Isa ya guys. Jadi mungkin ada tahap-tahapnya juga. Dan tips yang terakhir itu kalian juga harus selalu bersyukur dan mungkin apa ya istilahnya mintalah kepada Tuhan untuk nantinya beri kalian kelancaran untuk aku berkembang dalam seni tersebut begitu. Begitu sih dari aku, Des. Thank you. You're welcome. Makasih ya Kak Felix atas jawabannya ya. Emang kita ini harus menerima ya diri kita sendiri. Habis itu kita harus mengetahui nih talenta apa sih yang kita miliki, baru setelah kita mengetahui kita kembangkan untuk menjadi yang lebih baik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Pesan dan harapan buat mahasiswa sekolah vokasi terutama untuk mengembangkan potensi mereka di bidang seni itu apa sih Kak dari Kak Felix? Oke, ini agak mirip ya dengan jawaban aku yang sebelumnya. Tapi di sini teman-teman nanti kalau bisa mau bertanya atau mungkin ada yang perlu di apa ya, istilahnya di-sharingkan, boleh banget nanti disampaikan aja di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin pesan aku buat teman-teman vokasi tentunya, ayo semangat mengejar impian kalian. Aku tahu kalau impian yang kalian kejar itu tidak segampang yang orang lain bayangkan. Tapi di sini kalian mempunyai tubuh kalian yang bisa kalian otak-atik sendiri atau mungkin kalian itu tahulah istilahnya kecakapan tubuh kalian itu seperti apa. Ayo dimanfaatkan dengan baik, dimanfaatkan dengan bijak, tapi jangan memforsir diri kalian itu terlalu dalam gitu. Jadi mungkin di sini buat teman-teman semuanya, kalau kalian ingin mengembangkan bakat kalian, ingin mengembangkan seni kalian, yang tentunya pasti kalian harus bertahap. Tidak bisa instan dan kalian itu perlu memahami diri sendiri dan juga perlu bersyukur dalam setiap hal apa yang kalian lakukan. Gitu sih kalau pesan terpenting aku itu. Tapi kalau misal teman-teman juga mau mengembangkan minat bakat kalian di vokasi, tentunya juga di sana ada teman-teman BEM yang membantu, terus juga ada beberapa pihak juga seperti UKM dan lain sebagainya yang pastinya bisa banget untuk menjadi wadah kalian di sana mengembangkan minat bakat kalian. Dan di sini kita juga masih menerima nih kalau misal ada UKM yang baru atau mungkin ada beberapa teman yang masih tidak tahu terkait UKM yang ada di SV itu apa aja. Jadi di sini bisa banget dimanfaatkan sekolah vokasi sebagai tempat kalian mengembangkan minat bakat kalian tentunya. Begitu, Wah, bener banget ya. Manfaatkan sekolah vokasi untuk menjadi wadah, untuk berkembang menjadi yang lebih baik gitu ya. Dan yang aku ambil dari kata-kata Kak Felix tadi adalah kenali dulu diri kita, bener ya. Yang tadi pertanyaan, kenalin dulu diri kita. Talenta apa sih yang kita miliki. Habis itu kembangkan talenta kita. Dan jangan lupa bersyukur. Nah, jangan lupa bersyukur ini yang paling utama sih. Karena walaupun kita pintar gitu ya, tapi kalau misalnya kita kurang bersyukur tuh kurang aja gitu ya Kak ya. Jadi emang pertama tuh adalah kita tanamin diri kita adalah bersyukur, mau talenta apapun itu, nari, nyanyi, atau main keyboard atau apa, itu adalah bersyukur. Oke. Karena tadi kita udah sharing-sharing nih ya sama Kak Felix, dan aku juga tadi di awal juga bilang, buat teman-teman yang mau nanya langsung nih ke Duta Kampus paling berbakat gitu ya 2022, boleh banget sekarang waktunya kamu nanya, dan pertanyaan kamu bisa kamu ketik, bisa kamu send di nih, bakal komentar, kolom komentar nih ya, boleh banget. Mau nanya apa mungkin Kak Felix, lagi apa gitu karena gabut bingung ya, jadi boleh aja, nggak apa-apa. Atau mungkin Kak Felix apa gitu kok bisa sih ganteng gitu, boleh banget deh ya. Oke, wah banyak nih ya yang nanya nih Kak Felix, udah deg-deger nih ya kelihatannya dari mukanya ya Kak Felix ya. Oke, siap Kak? Oke, siap. Oke, pertanyaannya adalah tipe pasangan Kak Felix yang kayak gimana ya? kok agak melenceng dari pembahasan ya, tapi ya sudah saya jawab. Tapi mungkin dari tipe pasangan dari aku ya, aduh takut ya, sedikit takut. Tapi kalau tipe pasangan itu sebenarnya tidak ada yang harus berpatok banget, tapi mungkin dari aku pengennya yang seiman gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, nggak berpatok ya Kak ya. Yang penting tuh seiman gitu ya. Jangan
peri cintaku gitu ya, beda agama itu agak susah gitu, kayak udah dibantu dua Tuhan aja ibaratnya masih tetap tidak lanjut. Oke, terima kasih Kak Harman atas pertanyaannya. Mungkin emang langsung ditembak ya tipe pasangannya apa. Mungkin habis ini Kak Harman mau mengajukan diri. Boleh ya. Oke, selanjutnya adalah dari Kak Ireza Putra RT. Izin bertanya Min, bakat dari Kak Felix menyanyi nih ya. Kalau boleh tahu dulu cara memahami karakter suara Kak Felix itu gimana biar pede? Bisa dijawab Kak? Oke, thank you Ireza Putra ya buat pertanyaan yang diberikan. Oke, buat mungkin bagaimana cara kita memahami tipe suara kita untuk menjadi lebih pede. Yang pastinya kita tuh mesti bernyanyi itu pas atau enggaknya waktu kita memilih beberapa genre itu kelihatan banget, apalagi dari orang-orang yang mendengar. Jadi mungkin gimana kok kita bisa tahu tipe suara kita? Yang pastinya kita mendengarkan lagu itu pasti kan banyak banget. Nah, cobalah nyanyi lagu yang genrenya itu tidak sama, beda-beda gitu. Coba kalian nyanyi dan kalian pasti merasa nyaman lah kalau misal genre kalian itu sesuai dengan tipe suara kalian. Dan di situ pun kalian juga perlu validasi orang lain. Coba tanyain lah teman-teman atau mungkin siapa mama papa boleh. Pak, coba aku nyanyi ya. Nyanyi nyanyi nyanyi. Ternyata oh suara kamu ternyata cocok di sini. Kamu tuh nyanyinya kayaknya yang mendayu-dayu banget berarti kamu itu dengan genre yang mellow atau mungkin ternyata ada nih temanku juga suaranya itu yang serang banget serak basah dan mungkin bisa melengking yang tinggi. Nah itu kan tipe-tipe suara rocker. Jadi ya itu kita perlu validasi orang lain dan juga kita perlu menilai diri sendiri melalui lagu-lagu yang kita dengarkan dan apa yang kita rasakan waktu kita menyanyikan lagu di genre-genre yang berbeda gitu sih. Untuk gimana lebih pedenya ya karena kalian sudah tahu tipe suara kalian, ya udah go with the flow aja seperti kalian bernyanyi pada umumnya. Maksudnya pada umumnya tuh ya bernyanyi biasa aja. Terus kalian kalau mau membuild perasaan dan lain sebagainya itu pasti kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri gitu sih. Terus PD itu juga harus datang dari diri kalian sendiri dan kalian juga perlu dorongan motivasi dari teman-teman. Jadi mungkin ya kalian sebisa mungkin berada di lingkungan yang positif begitu sih dari aku untuk Ireza. Begitu aku kembalikan lagi ke Jess. Oke, terima kasih banyak ya Kak Felix. Emang kalau misalnya nyanyi itu udah langsung ketahuan ya Kak ya. Kita nih tipe suaranya nih yang berdayu-dayu atau yang rocker-rocker gitu ya. Nih pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir dari skillless underscore. Scallop nih gitu ya bahasanya Kak. Gimana rasanya Kak punya mantan beda agama? Gimana manis pahit ya? Gak tahu nih siapa, mungkin habis ini kenalan gitu ya. Aduh, bagaimana cara jawabnya? Mungkin kalau dari pertanyaan tersebut, aku no comment dulu, jadi tidak bisa menjawabnya di sini. Begitu ya, Sis. Oke, mungkin dari teman-teman boleh kalau mau menanyakan yang masih ada di dalam lingkup pembahasan ya, biar nanti kita juga cara menjawabnya juga enak begitu. Gitu ya, guys. Oke, terima kasih ya Kak Felix. Semoga di akhir next selanjutnya tidak seperti itu ya, tidak beda gitu. Oke Kak, karena kita udah ngobrol-ngobrol bareng, udah sharing-sharing bareng ya. Dan tadi juga dari Vokaza juga udah nanya langsung nih ke Kakak tentang pertanyaan-pertanyaan yang Vokaza mau sampaikan gitu ya Kak ya. Dan sekarang adalah udah nggak kerasa juga ya kayak sekarang udah mau siang, udah Felix ya juga udah lapar gitu kan, tadi belum makan kan, habis ini langsung ke kumlot ya kak ya. udah siang juga, dan makasih banget buat teman-teman yang udah mau nanya-nanya di Vokasi Cakap Part 2 ini, dan terima kasih juga kepada Kak Felix atas informasi-informasinya yang bisa jadi apa ya, jadi pacuan buat kita untuk kedepannya. Dan mungkin terakhir adalah Kak Felix mau ada closing statement gitu ya kak ya, sambil nyanyi ya, terakhir ya, sambil nyanyi. Oke, kalau closing statement dari aku sih, ya istilahnya udah banyak banget yang aku sampaikan, mulai dari pertanyaan satu, dua, tiga, dan lain sebagainya. Untuk closing statementnya mungkin juga kembali lagi nih ke
yang udah aku katain tadi, seperti percaya pada diri kalian sendiri. Kalau mau mengembangkan bakat kalian, ada sekolah vokasi untuk menjadi wadah kalian mengembangkan bakat. Terus juga buat teman-teman yang sekiranya masih berada di ambang, apa istilahnya, tidak tahu nih seni yang ada di dalam diriku itu apa, coba deh kalian pahami dulu diri kalian, atau mungkin coba kalian istilahnya cek-cek lah, cek sound untuk nantinya kalian coba ini itu dan lain sebagainya, yang akhirnya nanti bisa memvalidasi diri kalian sendiri untuk nanti kalian bisa menentukan bakat atau mungkin seni yang ada di dalam diri kalian itu seperti apa, gitu sih dari aku. Itu deh. Oke. Oke Kak, terima kasih banyak nih closing statement-nya ya, karena emang benar vokasi menyiapkan tempat ya untuk kamu, untuk kita nih Vokanzus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi bertalenta seperti Mas Felix. Karena Mas Felix ini adalah duta kampus paling bakat ya Vokanzus ya. Bisa kali refnya dikit menyanyi pas pas kemarin bakat duta kampus nyanyi apa nih Mas? Sisa rasa kak. Oke, boleh kali refnya sedikit aja, tapi ada lengking-lengkingnya gitu ya. Hmm, gimana ya? Boleh. Tapi akapela aja ya, mungkin dari sisa rasa mahali. Enjoy. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Terima kasih. Yeay, wah habis ini aku langsung belajar ya private gitu ya, biar suaranya bisa gitu-gitu ya. Oke, karena tadi udah mendengarkan Kak Felix nyanyi, nggak mungkin ya seorang Jessica ini tidak foto dengan duta kampus paling berbakat gitu kan. Jadi mungkin kita foto dulu ya Kak, menjadi suatu kenang-kenangan gitu ya. Habis ini aku cetak gitu ya, aku bingkai, aku taruh di kos itu lumayan kan ya. Oke, oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Felix udah mau bersedia, udah memberikan waktu Kak Felix mungkin lagi sibuk-sibuknya di Vokasi Cakap ini menjadi narasumber. Semoga apapun yang Kak Felix lakukan bisa berjalan dengan lancar ya Kak, tetap jaga kesehatan dan tetap meneruskan Duta Kampus Berbakatnya sampai nanti di periode tahun depan ya, dan semoga makin banyak nih job-jobnya dan nyanyi-nyanyinya dan apa ya, lagu-lagunya semakin ditunggu ya, lagu sendirinya. Oke, karena mungkin Kak Felix kalau misalnya ada kegiatan boleh banget langsung live, atau mau di sini nemenin Jessica gitu boleh juga. Oke, mungkin aku izin pamit aja Jessica. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di live Instagram kita kali ini. Yang pastinya mewadahilah teman-teman vokasi itu untuk ya berbakat bareng begitu. Oke, mungkin aku izin pamit undur diri ya, Jess. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Pamit ya teman-teman. Bye-bye. Oke, karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng ya sama Kak Felix selaku Duta Kampus Berbakat 2022. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banget buat Vokazens yang setia, buat nonton dari awal sampai akhir, buat tanya-nanya langsung sama Mas Felixnya. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya, udah ngeluangin kuotanya, data internetnya. Terima kasih banyak. Dan tetap jaga kesehatan ya Vokazers, walaupun sekarang kita nggak tahu nih ya COVID masih ada atau enggak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur yang tadi diajarin juga dari Mas Felix ya, dan tetap jadi Vokazers yang baik gitu ya,
Dan sampai jumpa di Vokasi Cakap selanjutnya. Terima kasih Vokasi, dadah.